Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Sahabat dan teman-teman pecinta matematika, di video sebelumnya kawan berjanji untuk membahas kasus yang lain. Misalkan kita berikan contoh ya, karena waktu itu contoh yang belum. Contoh misalkan diberikan koordinat titik P itu 2,-3 dan titik Q diberikan 7,1. Pertanyaannya, nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Jika di dalam konsep kita menggunakan AB, BA tidak salahnya kita buat jadi PQ dan QP ya. Dan itu tidak masalah karena hanya lambang saja yang berbeda. Kita jawab, kita selesaikan untuk pertanyaannya. Di sini ada PQ pertanyaannya ya, vektor PQ sama dengan berarti Q dulu. Q dikurangi OP. Q-nya OQ-nya 7 dan 1 dikurangi 2-3. Langsung saja ya, tidak usah di dalam satu kurungkan atau boleh langsung satu kurung saja. 7 kurangi 2 jelas 5. 1 kurangi -1. Berarti jika ketemu ini kurang sama negatif jadi senyum ya. Jadi tambah artinya 4. Nah, 5, 4. Bagaimana dengan QP? QP sama dengan OP dikurangi OQ. Kita gunakan kurung yang langsung. 2 dikurangi 7, -3 dikurangi 1 gitu ya. Di sini negatif 5, di sini negatif 4 ya. Beda kan hasilnya antara PQ dan QP. Oke, ada yang tanya teman-teman? Jelas tidak ada ya. Jika dengan bagaimana jika ada jika ada sudut? Bagaimana dengan sudut? Kita ingat kembali, dulu pernah belajar tentang trigonometri. Misalkan berarti ada AB, itu sama dengan vektor posisi AB sama dengan R lebih kecil daripada theta. Dengan R itu, ingat, R itu X kuadrat tambah Y kuadrat akar pangkat 2. Dari rumus jari-jari ya. X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1 dikuadratkan. Maka akan ketemu pokoknya pelajaran materi yang paling mudah, yang paling senang siswa itu ketika belajar ada trigonometri. Tangan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Saking senangnya, saking bahagianya dengan trigonometri sehingga tidak ingin ketemu dengan trigonometri. Ketemu lagi dengan trigonometri vektor. Ada tangan. Ya ingat, ada tabel sudut istimewa dihafal dari 0, 30, 45, 60, 90. Mulai sin
Teta, cos teta, tangen teta, kosekan, sekan, dan kotangen. Hafal semua ya, dihafal. Contoh, misalkan dari konsep yang ini, misalkan kita berikan contoh. Ini kita sedikit bergeser, bukan bergeser, kita sedikit aplikasikan kepada pelajaran fisika. Misalkan diberikan dua buah vektor, yang masing-masing besarnya 4 kilonewton dan 3 kilonewton. Tentukan besar vektor. Tentukanlah besarnya vektor resultan kedua vektor beserta arahnya. Kita mengingat kembali apa itu resultan gaya ya, ada resultan. Arah itu kemana? Bagaimana jika contohnya kita mendorong sesuatu yang ada di depan kita? Dengan kita mendorong meja, apakah gayanya ada atau tidak ada? Gayanya 0 atau lebih dari 0 atau kurang dari 0? Mendorong sebuah tembok besar misalkan. Kita mendorong sebuah gerobak, bagaimana dengan resultannya? Itu perlu kita ingat kembali ya. Oke, teman-teman dan sahabat pecinta matematika, kita selesaikan. Maka kita cari dulu R-nya. R sama dengan akar pangkat 2 dari 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Jelas, ini akan diperoleh hasilnya 5. 9 tambah 16, 25, akar 25, 5. Sekarang tangen theta. Tangen tetanya 3/4. 3/4 berarti 0,75. Sekarang yang ditanyakan theta ya. Theta sama dengan arcus tangens 3/4 atau 0,75 lah gitu ya. Berapa? Hitung, kita gunakan kalkulator mungkin karena ini sudutnya tidak istimewa, maka diperoleh 36 derajat 52 menit. Jadi kita simpulkan, jadi besar arahnya, besar arahnya 5 kurang dari 36 derajat 52 menit. Oke. Itu untuk contoh daripada vektor posisi. Teman-teman dan sahabat pecinta matematika, sekarang kita masuk. Jika tadi panjangnya sudah kita tentukan, tentu ada berat. Besar ya, ada besar. Sekarang yang kelima, modulus. Atau boleh katakan besar vektor. Oke, tadi juga sudah disinggung ya. Untuk yang ini, misalkan panjang vektor posisi OP sama dengan XY, maka besarnya berarti OP tanda mutlak akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah Y
kuadrat. Ini diingat. Nah, ya, teman-teman dan sahabat pecinta matematika itu diingat. Itu jika kalau tadi itu hanya satu ya. Sekarang ada dua. Misalkan panjang vektor AB itu besar AB X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 pun dikuadratkan. Akar pangkat 2-nya. Ini boleh kita kurung. Menandakan saja, memberikan tanda contoh lah ya. Contoh. Contoh. Misalkan diketahui titik A 3,-5 dan titik B nya -2,7. Tentukanlah hasil operasi vektor tersebut. Yang ditanyakan apa? Pertama, misalkan ditanyakannya komponen vektor A, komponen vektor AB. Yang kedua, ditanyakannya besar modulus atau besar vektor AB. Nah, maka kita selesaikan penyelesaian atau jawablah, boleh sama saja. Penyelesaian atau jawab. Komponennya berapa? Apa berarti? Yang pertama komponen AB. Berarti komponen AB lihatnya B dulu ya. Awas jangan lupa. -2, 7. Berarti dikurangi 3 dikurangi -5. Tuh. Maka diperolehlah hasil komponen AB-nya berapa? -5, di sini 12. Sekarang yang ditanyakan besar vektor AB. Modulus AB. Modulus AB-nya berapa? Tinggal kita akarkan ya. Akar pangkat daripada -5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. 25 ditambah 144. Jejeg 100 genep salapan. 169 akar pangkat 2-nya adalah 13. Ada yang tanyakan sahabat? Kalau ada yang tanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Tanyakan dan insya Allah dijawab. Ya. Dan terus ikuti perkembangan daripada Singa Matematika. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain. Jika memang ini bermanfaat ya, insya Allah kita dapat aliran pahala daripada kita men-share materi ini. Mudah-mudahan kita semua sahabat pecinta matematika bisa paham matematika, khususnya matematika dasar. Ini matematika jadi aplikasi kepada fisika ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.